والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وإلى أهلهم يرجعون صدق الله العظيم. Menghirup udara pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Alhamdulillah masih bisa dalam keadaan sehat walafiat, masih bisa beraktivitas. Dan ini tuh aku lagi menghirup udara di pagi hari sekitar pukul 5 ya. Masih sepi di luar karena sebagian bapak-bapaknya pada ke masjid, dan ibu-ibunya pasti sibuk di tempatnya masing-masing ya. Selanjutnya kegiatan aku di pagi hari seperti biasa bikin teh manis ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya mau minta maaf kalau ada banyak suara karena ngedubbingnya itu aku nggak bisa kedap suara ya, tempat aku tuh rame gitu ya teman-teman. Dan ini siang hari jadi kemungkinan ada suara-suara gitu ya, ada kipas, ada suara segala macam ya. Nah ini aku mau bikin teh manis untuk pas suami yang masih di masjid. Jadi beliau memang kesukaannya tuh teh manis dan tehnya yang tongji rasa melati. Biasanya aku nyeduhnya langsung dari termos ya teman-teman. Ini stok air yang memang selalu tersedia gitu, di saat kita ingin air panas selalu ada. Jadi aku selalu stok gitu ya teman-teman. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Apakah sekarang aktivitasnya sudah normal ataukah masih di kampung di tempat orang tua ya? Dimanapun berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Amin. Nah ini aku tutup aja karena pas suami belum pulang dari masjid. Biasanya beliau memang kalau ke masjid itu lama gitu ya, sampai di luar udah agak terang sedikit baru pulang. Sebagai hamba memang kita harus membiasakan diri ya teman-teman untuk selalu berlama-lama di saat berkomunikasi dengan Allah gitu ya. Mungkin kalau bagi laki-laki tidak terlalu banyak hambatan ya untuk beribadah kepada Allah, itu begitu leluasa. Kadang aku juga iri gitu ya. Kayaknya tuh nggak ada kepikiran apapun di saat beribadah. Beda dengan aku gitu teman-teman, kepikiran cucian piring, dapur dan segala macam. Tapi ya itulah kodratnya perempuan. Jadi kita memang sudah disetting oleh Allah dengan pola pikir sebagai perempuan yang memang tidak bisa seperti laki-laki tentunya ya, karena kita sudah diciptakan berbeda-beda gitu satu sama lain dan memiliki fungsi masing-masing, berperan menjadi fungsi masing-masing lah ya, jangan sampai kebalik gitu ya, laki-laki di dapur, perempuan mencari nafkah. Oh ya, ini aku lagi nyuci piring ya teman-teman. Tadi tilawahnya tidak banyak. Kalau pagi-pagi memang aku kurang fokus untuk tilawah ya teman-teman, atau tadarus. Tapi biasanya aku dalam malam-malam hening gitu, aku menghabiskan untuk tadarusnya. Kalau subuh mah paling dapatnya satu paragraf gitu, dan langsung ke dapur karena pikirannya udah di dapur gitu ya teman-teman. Nah ini langsung aku cuci piring dan mau nyiapin sarapan untuk Alia juga. Kebetulan hari ini tuh saat aku ngambil video itu hari Kamis ya teman-teman. Jadi Alia hari Kamis, maaf, hari Rabu. Jadi Alia itu pertama masuknya sekarang dan masuknya jam 7. Jadi dari jam 6 aku udah harus prepare untuk nyiapin sarapannya.
sarapannya suami juga Alia. Dan memang kalau pagi-pagi Alia itu nggak bisa dipercepat kalau nggak kita yang ngurusin gitu ya teman-teman, harus dimandiin, dibajuin gitu ya. Tapi kalau nggak sekolah memang anaknya udah bisa sendiri, tapi kalau lagi diburu-buru aku biasanya selalu urus langsung. Nah ini aku mau gorengin nugget untuk Alia. Ini aku pakai minyak jelantah yang masih bagus aja, jadi jelantah yang masih bagus aku nggak buang ya teman-teman, karena sayang gitu ya. Kecuali yang udah hitam memang aku selalu buang, kalau baru sekali pakai biasanya aku taruh aja di muk gitu. Nah masih ada nugget 3 buah nih, aku goreng aja semua untuk sarapannya Alia dan suami. Aku nggak pernah mikirin diri sendiri ya kalau sarapan. Kalau pagi-pagi mah kita mah gampang gitu ya, yang penting mah suami dan anak itu aja dulu. Nah selanjutnya ini aku mau ngebangunin Alia juga, suruh sholat subuh. Alia masih ya sholatnya masih seperti ini ya, tapi aku udah bangga banget dengan usia Alia yang sekarang jalan usianya tuh 7,3 tahun, 7 tahun 3 bulan gitu ya. Tapi aku udah mendidiknya untuk konsisten gitu dalam menjalankan perintah-perintahnya Allah gitu ya. Walaupun terkadang anaknya ya wajarlah ya, anak kecil mah masih kalau dibangun itu suka ngomel-ngomel, apalagi pagi-pagi gitu ya, jam 4:30 suka aku bangunin. Tapi apapun itu harus selalu dibiasakan ya teman-teman, supaya terbiasa anaknya. Dan memang kalau perempuan baliknya itu kan cepet, jadi kita harus dari sedini mungkin harus membiasakan kewajiban-kewajiban itu dilaksanakan gitu ya teman-teman. Harus belajar keterikatan kepada hukum-hukumnya Allah itu dari kecil, termasuk salah satunya menutup aurat gitu ya. Walaupun Alia juga kadang-kadang masih belum sempurna gitu, tapi aku selalu membiasakan kayak gitu. Setiap keluar nggak pakai hijab gitu ya teman-teman. Nah ini aku udah ngemandiin Alia, udah ngasih sarapan juga, dan sekarang Alia udah pakai seragam, udah siap berangkat. Nah ini anaknya udah siap pokoknya. Udah cukup liburnya tuh udah cukup lama, sekitar 2 mingguan ya kayaknya. Dan ini hari pertama kita masuk sekolah, dan suami udah berangkat duluan tadi. Dan sekarang Alia mau aku antar aja, karena hari ini katanya cuma halal bihalal doang gitu ya, paling 30 menitan langsung pulang. Jadi rencananya aku aja yang antar, karena sekaligus aku mau tungguin gitu ya teman-teman. Kalau hari-hari biasa ikut sama abinya ya berangkat gitu, dan jemput aku yang jemput. Seperti biasa sebelum berangkat itu mondar-mandir apa aja gitu yang ketinggalan. Namanya perempuan biasalah ya, dimana-mana selalu rempong. Belum ngambil dompet ternyata isinya kosong, aku isi dulu gitu, sama uang pegangan ini aku ngambil dari dana pegangan gitu ya teman-teman. Nah ini aku udah siap-siap mau jalan, sekitar pukul 6.40 menit. Di jalan itu sebenarnya dekat ya teman-teman, sekitar 3 menit 4 menit juga sampai sih kalau nggak macet. Jadi aku tuh jatah bensinnya 50.000 sebulan itu cukup, alhamdulillah ya. Kalau di Instagram banyak yang DM memang cukup bensin segitu, 50.000 sebulan. Buat aku cukup ya teman-teman. Ini tuh bukan hanya kebutuhan konten agar viral, bukan ya, tapi memang aku udah ngalamin gitu. 100.000 sebulan itu lebihnya bisa 60.000 ya. Jadinya aku sekarang anggarkan aja 50.000, dan alhamdulillah cukup gitu ya, tidak sampai kurang, tidak sampai ngambil dari anggaran lain. Alhamdulillah aku udah nyampe sekolahan, ini udah pulang ya teman-teman. Ini tuh macet banget karena murid-murid di sekolahannya Alia tuh banyak banget ya teman-teman. Satu kelasnya juga habis 300 siswa, karena dibagi gitu kan, satu kelas tuh dibagi 7, bukan satu kelas, satu angkatan dibagi 7 kelas gitu maksudnya. Masya Allah, per kelasnya 40 siswa siswi. Nah selanjutnya ini aku persingkat karena tadi macet banget, jadi aku nggak videoin tuntas. Alianya juga nggak mau megangin handphone gitu, anaknya memang kalau dimintain tolong suruh kamerain di perjalanan udah nggak mau gitu teman-teman, dan aku nggak maksa.
Dan sekarang aku mampir dulu di Kang Sayur di Tridaya nih. Kalau teman-teman ada yang tinggal di Tambun Selatan pasti tahu pasar kaget, pasar Tridaya ya. Ini tempat aku langganan kalau misalnya beli sayur yang buat ngeteng. Biasanya aku di sini ya teman-teman, belinya di pasar kaget ya, pasar Tridaya. Harganya sih murah-murah, cuman kalau mau food prep aku jarang beli di sini. Paling kesini cuma lewat aja dan jajan-jajan cemilan aja gitu. Kalau untuk food prep biasanya aku ke pasar Inkopol atau ke pasar mini yang ada di dekat rumahku. Di sana lebih lengkap gitu ya teman-teman. Tapi karena ini kebetulan kemarin tuh aku sempat belanja untuk eh, apa namanya tuh keperluan mingguan gitu, lauk pauk untuk mingguan. Tapi harganya mahal-mahal teman-teman. Sekarang masih pasca lebaran mungkin ya. Jadi harga-harganya belum belum stabil. Akhirnya aku nggak jadi bikin food prep karena mahal. Akhirnya aku bikin untuk aku belanja untuk sehari gitu. Dan ini juga masih untuk belanja sehari-hari. Aku belum Kan sempat tukang food ikan, prep jadi gitu ikannya yang minggu disiksa. kedua ya teman-teman, tapi yang minggu pertama udah bikin. Dan memang anggaran 150.000 nggak cukup. Ada tuh sayang. Karena apa? Karena suami masih di rumah dan juga harga-harganya masih mahal. Biasanya untuk minggu-minggu biasa dengan anggaran 150.000 itu cukup Biasanya karena berapa? suami memang makannya di kantor Ada ya sekilo biasanya untuk 25. siang harinya. Sekarang Jadi di rumah 25. hanya pagi dan sore. Masih lebaran. Nggak apa-apa ya teman-teman, sekali-kali karena nggak setiap pekan seperti ini. Dan ini untuk minggu keduanya mudah-mudahan cukup dengan anggaran per hari gitu ya hitungannya. Jadi kalau 150.000 seminggu, aku nganggarinnya ya 20 ribuan lah sehari. Dan kadang-kadang itu juga masih sisa karena berasnya udah terpisah gitu ya. Alhamdulillah aku udah sampai rumah. Nah ini yang aku beli ya teman-teman, ada bayam 3 ikat harganya 5.000. Kalau satu iketan itu 2 ribuan. Beli bayam. Nah seperti ini ya teman-teman, kata teman-teman di Instagram sih murah katanya ya. Emang di tempat aku tuh masih murah-murah. Alhamdulillah bayam masih dapat 3 ikat dengan harga 5.000. Dan ada jagungnya 3.000. Ini gede banget untuk teman sayur bening nanti, sayur bening bayam pakai jagung. Dan ikannya aku belinya itu lele setengah kilo, harganya tuh 14.000. Ini masih mahal ya teman-teman, biasanya 12.000 setengah kilo, tapi karena masih lebaran kata ya abangnya, ya udah nggak apa-apa karena memang udah musimnya atau kumaha ya. Nah ini insyaallah untuk hari ini cukup lah untuk sayur segitu untuk seharian dan untuk orang 3 gitu ya di rumah. Nah setelah sampai di rumah ini Alia minta jajan es krim nih, aku mau jajan ke tetanggaku yang kemarin ngasih oleh-oleh terasi dari Garut gitu ya, dan juga aci gitu segala macam lah oleh-oleh khas Garut. Kebetulan aku dan beliau ini sama-sama orang Sunda, jadi cukup dekat gitu ya, cukup akrab. Dan beliau juga tukang warung, jadi aku sering bolak-balik ke sini. Lumayan lengkap di warungnya, ada es krim nih, es krimnya tuh 4 ribuan gitu. Dan ada es mochi ya, es krim mochi kesukaannya Alia itu 3.000 kalau es mochi. Murah menurut aku masih ya segini mah. Daripada di mall-mall untuk es mochi aja bisa 4 ribuan atau 5.000 mungkin ya. Nah yang seperti ini nih, es mochi Oreo enak banget, ini kesukaannya Alia banget. Ini pasca lebaran aku baru jajan ya teman-teman. Dari kemarin kan memang Alia kurang sehat ya, dapat musibah penyakit, diberikan penyakit oleh Allah gitu ya, berupa penyakit tipes. Jadinya kita nggak jajan nih, baru kali ini mau jajan. Ada coklatos yang panjang, dan juga aku beli coki-coki untuk Alia. Teteh can balanja. Tah ieu we lah es krim. Hatur nuhun.
Nah, itu dia sedikit cuplikan kegiatan aku bersama Alia setiap harinya ya teman-teman. Menurut aku, YouTube itu bukan hanya sekadar sarana mencari uang aja sih, tapi bisa untuk menyimpan momen-momen kebahagiaan dan kebersamaan dengan orang-orang tercinta. Barangkali teman-teman di luar sana juga ingin mengabadikan momen-momen dengan si kecil. Itu bisa banget loh teman-teman. Ya mungkin jika ada rezekinya channel kita dimonetisasi oleh YouTube ya alhamdulillah. Toh kalaupun tidak ada ya itu bukan rezeki kita. Aku sih mikirnya begitu. Yang terpenting kebersamaannya kita, ada jejak digitalnya. Kelak suatu saat kalau anak kita udah besar bisa melihat kebersamaannya bersama orang tuanya, itu kan ada kebahagiaan tersendiri gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja vlog kali ini, dan sekarang aku kasih urutan ya biar ada apa ya rangkaiannya gitu. Ini adalah vlog pertama yang aku buat pasca Ramadan. Mudah-mudahan next kita ketemu di vlog berikutnya dengan konten yang sama dan tema yang sama. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini. Terima kasih yang sudah request di Instagram. Terima kasih yang udah sharing juga di Instagram. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.